Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilda Fauzia Suje. Di video kali ini saya akan mereview 3 judul dari majalah Tempo. Judul pertama yang saya ambil itu Mega Korupsi Simulator Kemudi. Budi melaporkan Sukojo kepada polisi dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Kemudian Sukojo berang dan menyebarkan dokumen pengadaan bukti suap yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Melalui perantara, Sukojo juga mengirim dokumen serupa ke Tempo. Lalu Tempo menurunkan 3 laporan utama menyikap perkara ini. Salah satunya Inspektur Jenderal Joko Susilo terjerat kasus korupsi ini. Inspektur Jenderal Joko Susilo menjadi jenderal aktif pertama yang terjerat kasus korupsi, beserta wakilnya Brigadir Jenderal Didik Purnomo. Skandal ini terkuak ketika para penggarap proyek simulator pecah kongsi. Selama pengusutan perkara, sebelumnya mereka telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hubungan KPK dengan Polri menjadi panas dingin. Sebagai penyidik senior, Novel Baswedan memimpin penggeledahan di kantor Korps Lalu Lintas di tengah kontra kedua lembaga tersebut. Dari hasil peliputan, para penggarap proyek simulator PT Citra Mandiri Metalindo Abadi yang dimiliki oleh Budi Susanto bersama beberapa rekannya dan salah satunya merupakan pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi. Jenderal aktif pertama di Indonesia melakukan tindak pidana ini adalah Inspektur Jenderal Joko Susilo bersama Brigadir Jenderal Didik Purnomo yang merupakan wakilnya. Kasus ini merugikan negara sekitar 121 miliar karena pengadaan simulator kemudi. Awalnya kerjasama ini berjalan mulus. Mereka menggarap proyek ini dengan nilai fantastis yaitu 198,6 miliar dan menciprat kemana-mana, terutama petinggi Korps Lalu Lintas. Lalu proyek ini pecah kongsi. Dari menyerahkan pekerjaan proyek ini kepada PT Inovasi Teknologi Indonesia. Pada saat proyek belum selesai atau belum rampung, kerjasama ini dibubarkan dan Budi melaporkan Sukojo kepada polisi dan Sukojo melakukan hal yang sama. Setelah pelaporan tersebut, KPK melakukan penelusuran yang diketuai oleh Novel Baswedan selaku penyidik senior KPK yang menggeledah kantor Korps Lalu Lintas di tengah gesekan antara lembaga KPK dan Polri. Judul yang kedua yaitu Villa Jenderal di Balik Banjir Jakarta. Jadi pada tahun 2007, Jakarta dilanda banjir besar, setengah juta penduduknya mengungsi dan kerugian diperkirakan sebanyak 10 triliun. Masyarakat berang dan mengutuk pemerintah yang tak becus mengendalikan dan mengurus 13 sungai yang ada di Bogor akibat bangunan villa liar yang mewah yang dimiliki oleh para pejabat atau petinggi Jakarta. Wartawan Tempo melakukan penelusuran ke sumber banjir yakni di kawasan Puncak Bogor yang sudah tidak baik dan membuat air hujan tidak dapat diserap lagi. Penyebabnya adalah hutan lindung yang dibabat dan dijadikan perumahan dan villa para petinggi Jakarta, seperti pejabat, jenderal, dan pengusaha ibu kota. Berdasarkan ratusan halaman data dokumen kepemilikan villa, keberadaan rumah-rumah mewah itu di hulu mata air dan kepemilikan villa diduga membuat Ciliwung luber pada hasil liputan di 21 hingga 27 Mei 2007. Dalam investigasi, Tempo memastikan Gubernur Jakarta Jenderal Sutioso memiliki villa di Bukit Citamiang, yakni pusat mata air di Kabupaten Bogor yang menjadi hulu Ciliwung dan sungai-sungai yang ada di Jakarta. Dalam hasil peliputan, Tempo memberikan info bahwa Villa Jenderal di Balik Banjir Jakarta adalah milik Gubernur Jakarta yakni Jenderal Sutioso yang berada pada pusat mata air Kabupaten Bogor dan menyebabkan banjir di Jakarta. Kemudian pada saat ia menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, ia merobohkan villanya sendiri. Judul yang ketiga yakni yang terakhir yaitu Penjara Khusus yang Terbongkar. Terpidana
Artalita Suryani alias Ain yang mendapatkan fasilitas khusus di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, yang membuat beberapa orang atau tim investigasi untuk melakukan penelusuran. Selain itu, Ain juga mendapatkan perlakuan khusus. Berbekal secuil informasi, tim investigasi berhasil membuka penjara khusus terhadap Artalita Suryani atau Ain di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Reporter menyamar dan masuk ke penjara untuk mengumpulkan bukti satu persatu dan mengumpulkan informasi melalui kamera perekam seorang informan. Setelah mengumpulkan informasi dan bukti satu persatu, terbitlah Tempo edisi 11 sampai 17 Januari 2010 dengan judul Cara Asyik Menikmati Penjara. Di sana, di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, terpidana Artalita Suryani alias Ain mendapat perlakuan dan fasilitas khusus di dalam penjara tersebut. Salah satunya, Ain sedang memperoleh perawatan kecantikan di dalam sana. Ain sendiri merupakan terpidana kasus suap Jaksa Urip Trigunawan dan dipenjara selama 5 tahun. Tak hanya itu, pada saat di rumah tahanan, Ain ditemani oleh seorang babysitter di lantai 3 di rumah tahanan tersebut. Sungguh sangat nikmat kehidupan Ain dan kasus penjara khusus tersebut terbongkar. Baiklah, sekian review jurnal dari 3 judul majalah Tempo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.